والخزى على تمسك بكتاب الله وسنة الرسول والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير بوجه الله ومرضاته وقربه وثوابه برحمتك يا أرحم الراحمين. Risalatul Awana ya. Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Qala masyaallah mu'allif Semoga ta'ala manafa'na bihi wa bi ulumi barakatuh fid dharain amin. Alhamdulillah. Wa qala ali fi qauli alaihi salatu wassalam man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Siapa yang berada di dalam siapa yang menolong keperluan saudaranya hajat saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memenuhi hajatnya dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melindungi seorang hamba ketika hamba tersebut senantiasa membantu saudaranya. Wa ana astaghfirullah wa la aqul inna niyati fi wati hadhihi risalah maqsurah ala hadhihi al-maqasidil hasanati diniyah. Kaifa wa ana a'lamu ma indi min asy-syahawatil khafiyah wal khututin nafsiyah wal iradati dunyawiyah. Wa ma ubari'u nafsi inna an-nafsa la ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan niatku aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya tidak mengatakan sungguhnya niatku di dalam menyusun risalah ini itu tidak luput dari beberapa tujuan-tujuan yang baik di dalam agama. Bagaimana? Sedangkan saya tidak tahu saya aja tidak tahu apa yang di dalam diriku ini. Kadang ada syahwat-syahwat yang tersembunyi syahwat yang tersembunyi, syahwat nafsu wal khududin nafsiyah bisikan-bisikan tujuan-tujuan yang tidak ikhlas wal iradatu dunyawiyah, tujuan-tujuan yang sifatnya duniawi. Jadi ini kelas Imam Abdul bin Al-Haddad, beliau mengukir kekurangannya. Bagaimana dengan kita kita kan kenali jenenge nafsu syahwat itu iku nafsu iku. Tapi kalau mereka orang-orang sholihin definisi nafsu dan syahwat itu beda bukan seperti kita umumnya nafsu syahwat, bahkan diantaranya sesuatu yang mubah pun mereka menganggap itu suatu nafsu syahwat yang membahayakan contoh misalnya kepingin buah sing enak, pengin makan sing enak, itu kan buat kita kan sesuatu yang lumrah, yang biasa gak apa-apa sekali-kali pengen makan sing enak tapi bagi beberapa orang mereka yang memegang hawa nafsunya waduh ini keinginan yang membahayakan, jadi gak dituruti itu bagi beberapa orang. Kita pun bisa niru mereka minimal kalau kita sekarang sesuatu sing gak penting-penting banget gak usah dituruti sesuatu sing gak urgent banget, apalagi di zaman yang seperti ini misal contohnya umumnya orang ayo apa ngopi ngopi jagongan, bagi beberapa orang itu hal yang lumrah tapi bagi beberapa orang juga mengurangi hal-hal yang seperti ini gak kumpul dengan sesuatu sing kurang ada manfaatnya kurang ada manfaatnya, kecuali kalau kumpul tersebut ada unsur ifadah wal istifadah, saling memberi nasihat, saling memberi manfaat makanya di zaman yang seperti ini kita harus menata niat kita dengan baik kemana-mana kita niati sing api supaya supaya setiap gerak-gerik kita itu tidak bernilai sia-sia contoh misalnya mangan, ketika makan niatkan yang baik, niat cek kuat oleh ibadah dan lain sebagainya. Kemudian wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahim rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Di dalam surat Yusuf wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak menganggap diriku ini suci tidak menganggap diriku ini selamat dari tipu daya hawa nafsu. Sesungguhnya nafsu itu akan senantiasa
mendorong seseorang yang berbuat buruk, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Pemberi rahmat. Wa nafsu aduwwun. Nafsu itu adalah musuh, ya. Nafsu itu adalah musuh. Wal aduwwu la ya'man. Dan musuh itu membuat seseorang tidak merasa aman dari gangguannya. Itu namanya musuh. Ya, tapi justru karena nafsu itu seseorang itu bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, pun juga sebaliknya bisa jadi seseorang itu diturunkan derajatnya ya serendah-rendahnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena bahaya dari hawa nafsu. Ya, makanya ketika selesai perang Badar ya itu kan para sahabat yang masyhur kita dengar ya, itu kan merayakan kemenangan. Ya. Apa jawab Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Roja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita pulang dari jihad yang kecil, padahal perang Badar kayak ngono ya. Ikut jihad yang kecil ilal jihadil akbar. Jihad yang paling besar. Apa itu? Ya melawan hawa nafsu. Kenapa? Kalau jihad asghar perang, ya, tembak mati selesai, sudah. Ya, mati, imam mati syahid atau mati sangit. Ya. Tapi ketika melawan hawa nafsu, ya, itu menentukan keselamatan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau jihad asghar perang itu ketok musuh, ya. Ketok jelas iki musuh. Ya. Oleh saya boleh perang modern, ya. Ya, tokoh atuan dulu berhadapan langsung kelihatan, ya. Sedangkan hawa nafsu itu adalah musuh yang ada di dalam diri kita, ya. Bali ada itu musuh yang paling paling licik. Kenapa? Karena ada di dalam diri kita, ya. Bagaimana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ada aduwika nafsakal lati baina jambai. Musuh-musuh yang paling berbahaya adalah nafsumu yang ada di antara dua lempengmu itu, jambai, ya. Jadi di perut kita ini, ya. Makanya sumbernya ada di perut, ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada aduwika nafsakal lati baina jambaik, ya. Makanya di dalam Al-Qur'an, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan nafsunya, ya. Wa qad khaba man dassaha, ya. Rugi, ya, siapa yang mengotori hawa nafsunya, ya. Nuruti hawa nafsu nih. Walillahi darul qail haitsu yaqul tawaqqu nafsaka la ta'man ghailah. Fan nafsu akhbasu min sab'ina syaitana, ya. Maka hati-hatian, jagalah dirimu, ya, dari tipu daya nafsu. Kenapa? Kamu tidak akan selamat dari ghailah, ya. Tidak akan selamat dari tipu dayanya nafsu itu. Fan nafsu akhbasu min sab'ina syaitana. Dan nafsu itu lebih keji, lebih buruk daripada 70 syaitan, ya. Itu nafsu, ya. Jadi nafsu itu ada nafsu lawama, ya, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu hayawaniyah, ya. Nafsu hayawaniyah itu yang membuat kita hidup, ya. Nafsu pengen mangan itu nafsu hayawaniyah, ya. Insting hewani. Ada nafsu, ya, lawama, ya. Ada nafsu al-ammarah, ammaratu bisu. Nah, ammaratu bisu itu kayak apa sih, ya? Ya itu, ya. Orang kalau mencari sesuap nasi, ya, cukup nebang kayu siji, ya, didol, cukup kayak mangan. Tapi lek nafsu, ya, alas berapa ribu hektar nggak akan cukup, ya. Kurang terus, aspal diemplok, ya, ya, semen diemplok. Itu kalau nuruti nafsu. Tapi kalau enggak nuruti nafsu, nuruti untuk kebutuhan dasar hayawania, ya, nandur singkong, ya, cukup untuk ganjel
perut. Sebenarnya kan seperti itu, tapi karena nafsu, ya singkong siji gak cukup. Sautan dientekno kabeh. Ya, itu contohnya. Berkuasa, jabatan entek sik nyalono meneh. Apa sik kurang. Ya, kurang tuh ya. Kroni-kroninya diajak semua ya. Jadi itu tidak akan pernah luput. Jadi manusia itu tidak akan pernah kenyang dari nafsu dunia. Sampai kapan? Sampai mulutnya dijejeli lemah kuburan. Wis mandek iku wis. Ya, wis mandek. Makanya ketika di alam kubur ya, wis gak, ketika di alam kubur tahu siksa kubur seperti itu, maka mereka pasti balik nang dunia wis gak kepingin dunia blas wis. Ya, tapi setelah sudah ya kalah dengan hawa nafsunya. Ya, semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari tipu daya hawa nafsu. Ya, beliau di sini berdoa ya. Allahumma alhimni rusdi wa aidni min syarri nafsi. Ya Allah, ya berikanlah aku petunjuk, ilham, ya petunjuk untuk senantiasa berada di dalam tuntunanmu. Wa aidni min syarri nafsi, dan lindungilah diriku dari kejahatan nafsuku. Makanya di dalam Sayyidul Istighfar ya, yang ada di dalam Istighfarul Rajab ya, Allahumma tarbila ila dhahatani wa na'abduka an hadika wa dika masdatu wa abulaka bi nikmatika alayya wa a'udzu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni a'udzu min syarri nafsi ya min syarri ghairi ya min syarri khalaqa rabbi. Min syarri nafsi, aku berlindung dari ya buruknya hawa nafsuku ya. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam. Itu ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dan aku tahu. Ya, maksudnya apa? Ya kayak kita, contohnya apa? Ibadah, tapi bukan karena Allah. Ya, itu kan berarti kan menyekutukan Allah. Ya, contoh lah yang gampang, misalnya kayak gini. Biasanya kalau kita sholat sendirian di rumah, ya, sholat dewean di omah, ya wis, sholat, ya, kanok qobliyah, kanok ba'diyah, ya. Tapi berhubung nang masjid, ya, kanok ba'diyah, ambil qobliyah, ya. Itu kan kalau buat orang awam kan, ya wis, ya. Kalau buat orang biasa, tapi bagi orang-orang khusus, ya orang-orang tentu, waduh iki sholat qobliyah ba'diyah iki, ya riak iki, ya riak apa? Sungkan didelok, wah, ya. Atau misalnya pas Jumatan, ya, konang masjid, padahal gak tahu sholat sunnah, ya, atau padahal ya gak tahu sholat wajib, sholatnya Jumatan toh, ya, pas pulang masjid, ya, sungkan kate langsung lungguh, ya, sholat 2 rakaat, tahiyatul masjid, ya, terus apa? Padahal biasa gak tahu sholat wajib. Nah, orang yang seperti ini, orang yang dia meninggalkan sholat wajib, terus dia melakukan sholat sunnah, dia gak boleh dia sholat sunnah. Kenapa? Karena yang wajib dia tinggalkan. Ya, ya itu yang disebut dengan riya. Itu yang gak ikhlas seperti itu. Berarti bagaimana? Ya, kalau mengatakan ya wis apa jenenge? Saya om gak bisa, ya wis sudah lah sholat. Ya, langsung lungguh apa ono gitu. Ya, kalau misalnya nggak ada ngurus penilaian orang lain ya, nggak ngurus penilaian orang lain. Jadi seperti itu. Ya, alam bisawab nasuhid ini ya. Wa alam annahu ya bi. Sampai situ ya. Ya. Baca lik. Wa alam annahu laisa biwajibin ala ahadin anil munkaratil masturah. Yungkiroha ro'aha muharramun
di qaulihi ta'ala. Fi khali tarkihim. Kadzalika. Hadhil jumlah. Fa inna ra'ayna minan nasi. Nah, ini ya. Kemarin tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kan terbagi menjadi 3. Ada orang yang yaitu firqatun istadu wastahallu ma haramallah. Ya. Ada orang yang terang-terangan ya melakukan perbuatan kemungkaran. Ya. Yang pertama, ini jelas berdosa. Yang kedua, ya. Ada orang yang dia itu tidak melakukan kemungkaran, tapi menyaksikan kemungkaran dan berada di tempat kemungkaran tersebut. Ya, dosa. Yang ketiga, ada orang yang melihat kemungkaran kemudian dia meninggalkannya. Ya. Nah, ini yang ketiga nih yang harus kita lakukan. Ya. Ojo tambah ikut nimbrung. Ya. Ada orang ya. Apa wi lek ngarani meletre ya. Oh. Waduh. Aku wis mandek. Ya. Oh, apa itu? Mari apa itu? tambah jagong dek kono ya. Boleh iki aku tuh dek kono lebih murah. Itu tambah ya bantu kepada keburukan kayak gitu itu. Ya. Kemudian di sini bila mengatakan ya, wa alam annahu laisa biwajibin ala ahadin ayyabhasa anil munkaratil masturah hatta yunkiruha idza ra'aha. Ya ini. Enggak wajib buat kita itu bagi seseorang itu untuk golek kemungkaran ya yang sudah ditutupi ya agar dia mengingkarinya jika melihatnya ya. Contoh ya sekarang ini ya ada orang melakukan perbuatan dosa tambah di posting ya supaya apa? Supaya semua orang ya wong iki kelakuan itu dosa. Itu kan sengaja mencari kemungkaran untuk ya diviralkan. Salah yang seperti ini. Ya, rumah tangga orang itu urusan mereka juga. Tapi ya waliyadzubillah karena memang ya apa namanya? Kebiasaan ya. Kebiasaannya yang buruk sejak dulu ya justru sesuatu yang apa namanya melenceng kayak gitu itu cepat viral ya. Apa karena ini traffic ya, ya trending ya. Apa ngarani apa balik apa viewer apa FYP ya ngono-ngono iku ya. Ya lek FYP ini sing api-api. Ya, tapi FYP dosa iku tambah dosa tambah ya. Lho apa Inara Rusdi kok ngono dadak. Oh iki rabi meneh ngene iki ya. Iku wis ya gak penting itu ya. Ya kecuali lek bapak kok daerah iki banjir. Oh ternyata ada hutan yang didolim. Ya, itu bagus baru ya. Kenapa? Karena ada perbuatan mungkar yang di sana. Kemungkaran yang mengganggu kemaslahatan umum, kemaslahatan umat. Lagi oh ini kemaslahatan itu apa? Ya, artis selebgram dan lain sebagainya. Ya. Nggak usah, nggak perlu gitu itu. Ya. Jadi ya nggak usah kita mencari-cari kemungkaran yang sudah ditutupi. Ya. Atau misalnya ya kecuali itu sesuatu yang kita ada di dalam tanggung jawab kita. Misal ya, misal kita punya apa adik atau saudara yang dia ada di tanggung jawab kita ya, lakukan satu perbuatan ya kemudian kita cross check kita nasihati itu baru ya bukan ya gak usah digolek-goleki kan ini ya goleki ya tak ngomong lagi ya kecuali kalau ada tujuan amar ma'ruf nahi mungkar ojo gak boleh gitu ya tapi gak usah disebar-sebarkan ya kayak nasihat yang benar itu adalah nasihat ketika dua mata ya dua mata dua telinga itu nasihat yang benar ya bukan menasihati di depan umum ya
Wadzalika muharramun liqauli ta'ala wala tajassasu. Maka yang seperti itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajassus, apa tajassus itu? Ya, jasus apa jasus itu? Spy, apa wis spy? Mata-mata, cepu ya, cepu. Ya, mata-mata, memata-matai keburukan orang lain, ya. Mengawasi orang lain untuk dicari kesalahannya. Ya, wala tajassasu. Wala wala tabaghatu, wala yaghtab ba'dukum ba'dun. Ya. Walikali Nabi SAW man tataba aurata akhihi tataba'allahu auratahu. Sapa sing senengani ya metani aib saudaranya, ya. Metani aib dulure, maka aibnya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, baik di dunia ataupun di akhirat, ya. Wa innamal wajib, maka yang wajib bagi kita itu apa? Amar ma'ruf nahi mungkar ketika indama tartarikina lahu fi khalitarkim, ketika engkau melihat seseorang yang meninggalkan kewajiban, ya, itu baru kamu amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Ojo digolek-goleki. Contoh misalnya yang simpel, kalau melakukan italah, ya, moro di lampu merah mandek, mas, sampean wis sholat apa gurung? Oh, sholat emang dosa. Ya itu dia, ya. Ya walaupun memang kita benar, tapi bukan seperti itu caranya, ya. Jadi setor semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Biasanya sing tas hijrah. Ya. Wis salat apa kurung? Wis maca Quran apa durung? Ya, itu urusan mereka sudah, ya. Kecuali kalau kita melihat di depan mata, ya. Iki ya wis ketok ini mulai dari waktu masuk sampai waktu habis dia gak sholat, ya. Diilingno baru, ya. Ojo mesti golek-goleki. Gak sholat ya. Sorry Mas, aku ya non muslim. Aku non muslim misalnya gitu, ya. Jadi gak usah dicari-cari. Wal ingkar lil munkar kadzalik, ya. Falam hadil jum. Kenapa? Karena beliau ya di zaman Al-Imam Abu Bakar Al-Khattab mengatakan fa inna ra'ayna katsiran minan nas yaghlatu fiha. Karena kita banyak melihat, ya, banyak orang-orang itu lalai, ya, malah menyimpang dari hal ini. Benar tujuannya amar ma'ruf nahi mungkar tapi digolek-goleki. Ya, mencari-cari kesalahan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya nahi amar ma'ruf nahi mungkar itu ya kalau kelihatan di depan mata, ya. Nah, kemudian wa minal muhim, ya, Alwi. Wa minal muhim alla tusaddiqu wa la taqbalu Tusaddiqu wa la taqbalu kullu ma yunqalu ilaika min af'alin nas. Kullama yunqalu ilaika min af'alin nas. Kullama yunqalu ilaika min af'alin nasi wa aqwalihim al-munkara hatta tushahida dzalika binafsika aw yang kulahu ilaika mu'minun taqiyyun la yujazib wa la yaqulu illa al-haqqa. Fadzalika li anna husna dhanni bil muslimina amrun lazimun. Wa qad kasurat balaghatun nasi ba'duhum ala ba'din. Wa amma tasahulu fi dzalika. Nah, ini ya. Jadi yang terjadi sekarang ini, ya. Al-Imam Abu Bakar Al-Khattab sudah ngendikan jauh-jauh hari, ya. Yang paling penting poinnya, ya, dia mengatakan di sini, ya, Allah tusaddiqo wala takbala kullama yunqalu ilaika min af'alin nas wa aqwalim al-munkar hatta tusyahida dzalika bi nafsik. Ini ya. Ya. Ini thariqahnya kita, ya. Thariqahnya Sayyidati Ali Ba'alawi. Kalau kita nerima berita, Allah tusaddiqo, ojo dibenerno. Ojo langsung percaya, ya. Wala takbala, jangan langsung diterima semua yang datang kepadamu, ya. Min af'alin nas wa aqwalim al-munkar. Kalau kamu dapat laporan dari orang, ya. Ya, laporan dari orang, ini. Aku nih ternyata gini. Hatta tuh syahida dzalika binafsik, ya.
sampai kamu melihat sendiri dengan ya mata kepalamu, ya. Tidak seperti yang sekarang ini, ya. Na'udzubillah min dzalik, tambah digawe konten, ya. Ya apa? Ya traffic munggah, ya. Ya, karena itu memang ada setan yang tugasnya itu apa? Membuat mata itu seneng ngelihat, membuat lesan itu dikasih madu apa seneng membicarakan aib orang lain. Ya, pindarono mindarini ya, dijadikan konten ya. Akhirnya terjadi apa? Berusaha ya menjatuhkan orang lain, jadi saling membenci, saling memusuhi, fitnah dan lain sebagainya ya. Imam Abdul Haddad mengatakan di sini, jangan menerima, membenarkan, ya menerima semua apa yang sampai kepadamu, sampai kamu melihat sendiri, ya. Kecuali ya, au yang kula ilaika mu'minun taqiyun la yujazif. Atau yang datang memberi kabar kepadamu itu orang mukmin sing takwa, sing nggak tahu apa nyelentang, nyimpang, ya. Tapi jelasnya orang mukmin yang bertakwa, dia kalau melihat keburukan di saudaranya disimpan, nggak mungkin diceritakan orang lain. Ya, kenapa? Yang pertama ketika dia melihat, tuh, tak sampai nonang wong, apa perlu nih aku nyampe orang lain? Apakah kalau saya sampaikan kepada orang lain tentang kejelekan saudara saya ini, dia akan langsung percaya? Kalaupun dia percaya, apa yang akan dia lakukan? Dia malah menganggap saudara saya ini orang buruk. Ya wis lah, gak usah tak sini sendiri. Ya. Atau saya nasihati secara langsung. Ya. Wala yaqulu illal haq ya. Dan tidak berbicara kecuali yang benar. Ya. Ono ndak sekarang ini? Ya. Kemudian lebih konco, ya. Sebenarnya guyon. Bahkan antara bohong dan benarnya gak iso dibedakno. Ono kan? Ya. Orang seperti gini itu gak oleh tadi jadi saksi, gak boleh. Ya. Kenapa ndak siko? Ya. Biasa koro, nggak bisa dibedakan antara yang mau benar atau tidak. Ngomong dengan alwi, hilali Ramadan wis mlebu, ya wis ketok, wis kon meni poso. Ya, itu nggak bisa dipercaya kayak gitu ya. Ya. Jadi jangan membenarkan berita apapun yang datang kepada kita. Ya. Diutamakan apa? Diutamakan kita itu husnudon. Ya. Wa dzalika li anna husnudon bil muslimina amrun lazim. Husnudon kepada umat muslim, umat Islam itu satu hal yang wajib, hendaknya kita lakukan. Ya, itu yang kok thumbnailnya gitu ya, Wio. Aku gak ngerti thumbnail lambe opo sing jarang ya sampai bingung ngerti. Oh, apa ya thumbnail niku ya. Ya. Maksudnya apa? Wis apa bingung aku ya. Wis pokoknya iku wis judulnya ya. Jadi ya husnudzon ya berbaik sangka terhadap umat Islam atau sesama muslim. Ya, baik sangka terhadap sesama muslim. Coba orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Romaya yang metasuruan di antaranya. Ketika dilapori, ya, yai, wong iku lho, ya, menengani mobil, mau ya. Wong iku elek, apa aja beliau, ya. Wong iku mati nih kena bledukan titik, ya. Kena bleduk di titik, ya. Mungkin ono wae wong iku manda, ya. Mungkin dia lagi tersesat, ya. Kebingungan, ndak nemu arah. Sampai seperti itu. Kalau kita, oh iya anjan temenan yo. Aku tau ketemu dhek ngene tambah-tambahi wis ya. Tambah-tambahi ya. Wah anjan bener yo ya. Nah, seperti itu. Ya. Waqad kasurat balaghatun nas ba'dhum ala ba'din. Ya. Balaghat itu jadi apa? Balaghat itu sesuatu berita yang dilebih-lebihno ya. Didramatisir. Ya. Dilebih-lebihkan. Ya. Pokok jadi ini sudah terjadi di zaman Al-Imam Ibnu Haddad ini kok ngene-ngene iki wis ono sudah. Jadi jangan heran dengan yang seperti sekarang. Makanya ya, nasihat termasuk nasihat ya Tuan Guru Zaini Abdul Wahdi yang sebenarnya akan di Kholi itu ya, sudah jangan terlalu ikut campur urusan manusia. Ya, kita diam wis selamat wis sudah. Kita fokus dengan ibadah kita masing-masing ya. Karena zamannya seperti ini. Ya Allah alam bis. Ya. Subhanallah
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.